nalika jaman riyin niku daerah Watir iki wonten pagebluk mayangkara. Tegese ukeh penyakit, bebasan esuk lara sore mati, sore lara esuk mati. Larang sandang lan pangan. Di daerah Kabupaten Pacitan, pada bulan Suro, terdapat sebuah tradisi upacara adat yang sudah turun-temurun, bernama baritan. Menurut sesepuh setempat, kata baritan berasal dari kata rit, wiridan, yang berarti memohon petunjuk atau perlindungan dalam keselamatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Namun, akibat pengaruh dialek setempat, kata rit atau wiridan berubah menjadi baritan. Nama baritan dalam bahasa lain disebut juga tolak bala. Tepatnya di Dusun Wati Desa Gawang, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Pacitan, upacara tradisi adat dilaksanakan dengan penuh kesakralan. Dalam prosesi ritual baritan ini, seluruh masyarakat berjalan menuju ke sebuah tempat petilasan seorang tokoh. Masyarakat setempat menyebutnya dengan nama Soreng Pati. Jadi Soreng Pati ini adalah satu tokoh sentral di sekitaran Gunung Limo dan lereng-lerengnya. Nah, di Dusun Wati ini Soreng Pati diyakini sebagai cikal bakal di daerah Wati, di daerah Wati Gawang. Nah, sebelum ada baritan itu, dulu seperti yang dikatakan masyarakat sana bahwa itu terjadi pagebluk mayangkara. Jadi di situ banyak wabah penyakit, kemudian hasil tetanennya itu tidak bisa menghasilkan hasil yang maksimal, banyak tumbuhan yang mati, tanduran-tanduran itu banyak yang mati, diserang hama. Nah, itu terjadi pada periode sesudahnya. Nah, seorang tokoh yang tetua yang ada di sana mengatakan bahwa ini dulu ada Kiai Soreng Pati yang pernah tinggal di sini sebagai babat alas. Nah, masyarakat itu kemudian dikumpulkan kembali untuk mengikuti ritual-ritual yang pernah dilakukan oleh masyarakat sebelumnya. Tradisi budaya adat arak-arakan atau kirap ini merupakan suatu upacara ritual tahunan berbarengan dengan sedekah bumi untuk mengantisipasi segala bentuk keburukan. Masyarakat Dusun Wati menyebutnya dengan pagebluk mayangkara. Kemungkinan kalau prediksi dari sejarah ya, kalau dirunut dengan nama Soreng Pati itu terjadi pada abad sekitar 15. Pada abad 15 itu sudah pernah ada orang yang datang ke sana. Kemudian karena perguliran waktu, masyarakat lupa dengan tradisinya. Kemudian tradisi itu dihidupkan setelah terjadi pagebluk itu 200 tahun yang lalu. Kemudian hidup sampai sekarang. Menurut Ketua Pusat Lembaga Kebudayaan Jawa Timur, Toto Widiarto, bentuk tradisi seperti baritan ini sudah ada dan digelar pasca runtuhnya Kerajaan Mojopahit di abad ke-16 dan pusat pemerintahan Pulau Jawa berpindah di Jawa Tengah atau Kota Gede Mataram. Menilik dari rangkaian tradisi ini, gelar budaya baritan penuh dengan gaya gerak Mataram. Terlihat dalam prosesi berjalan beriringan gerak kaki, tangan, dan semua anggota tubuh digerakkan dalam satu komando serta sangat santun serta berwibawa.
Gerak langkah yang berbareng mencerminkan satu bentuk filosofi dengan azas kegotong royongan atau dasar ojo krusa-krusu, setiti ngati-ngati, timik-timik rampung, alon-alon waton kelakon. Falsafah ini adalah warisan leluhur Jawa. Dalam melaksanakan apa saja, janganlah mempunyai nafsu berlebihan. Tangan menggenggam dengan jempol jari tangan di atas adalah bentuk sindiran Linggayoni sebagai personifikasi wiwitan atau sangkan terjadinya manusia di alam dunia. Di sebenarnya upacara baritan itu tidak hanya di Pacitan, namun di Pacitan itu sendiri memang unik ya atau spesifik karena melibatkan masyarakat yang mempunyai spirit yang kuat. Kenapa mempunyai spirit yang kuat? Karena di situ ada anggapan atau ada ritual yang nanti dampaknya akan memberi makna dari kehidupan sekeliling. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh warga Dusun Wati, khususnya yang masih melestarikan budaya ini, sebagai tradisi turun-temurun dengan tidak meninggalkan ritual yang asli. Walaupun sudah banyak kolaborasi dengan kesenian lainnya, akan tetapi jiwa semangat tradisi baritan ini masih digenggam erat-erat sebagai pusaka jati diri orang Jawa. Dalam upacara baritan ini dilakukan melalui beberapa syarat, di antaranya upacaranya harus diadakan di perempatan jalan dusun setempat, yaitu untuk memudahkan masyarakat berkumpul, dan juga sekaligus yang berasal dari 4 arah jalan dusun yang merupakan bertemunya Poncoboyo di perempatan tersebut. Ritual baritan selalu identik dengan ubo rampe, kambing kendit, dan ayam tulak, serta beberapa sesaji lainnya. Kambing kendit menapa goreng mangke importasi memayungi matang karahayat seperti Upacara baritan ini dilaksanakan setiap bulan Suro dan selalu dilakukan di siang hari, tepat di bawah terik matahari. Dinten Sukra Manis tegese semua lagi. Niku sami sesunan kalian Kang Maha Kuwasa, wewiritan dan dedikiran. Ngantos meh sedalu put enggu usana pingkantuk wangsit saking ingkang Maha Kuwasa. Saranane nganggo nyidem bebaya sing ngancam duka kene, sira nganakno kurban utawa sesaji sing wujude wedhus kendhit, pitik tulak loro kae karo wulu wetune Dusun Wati. Sedekah bumi yang ditandai dengan pengorbanan kambing kendit serta ayam tulak dikandung maksud agar semua yang diikat dalam uri-uri selamatan ritual ini mendapatkan rahmat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa tanpa memandang ras,
atau golongan maupun agama. Dikarenakan kambing kendit mempunyai filosofi tinggi tentang ruat yang ada di Dusun Wati, Kabupaten Pacitan. Nah, maksud kenapa harus kendit? Kendit itu kan sebagai lambang suatu ikatan ya, yang menyeluruh. Jadi kendit itu kambing yang memiliki lingkar di bagian perutnya, gitu. Jadi artinya itu sebagai ikat pinggang atau tali atau mempererat gitu. Jadi itu sebagai lambang mempererat persatuan dari masyarakat. Nah, kepala itu ditanam di tengah-tengah perempatan, kemudian kakinya ke arah 4 penjuru mata angin. Jadi pancernya itu pakai kepala, kemudian dari bedannya itu dipakai untuk sedekahan bersama ayam tadi. Keterikatan bahasa Jawa, kendit dalam seloka Jawa disebut set, singset, tali agel, yaitu suatu ikatan yang tidak bisa diganggu-gugat antara makhluk halus dan manusia untuk saling menghormati, membina dan hidup bersinergi. Ayam tulak bisa disebut sebagai petik walik, yang dimaknai sebagai semua yang berhubungan dengan anasir elemen panca mahabuta bisa berbalik ke alamnya masing-masing tanpa mengganggu kehidupan manusia di dunia. Meski awalnya itu untuk menghindari dari Sukerto atau kejadian-kejadian buruk itu dianggap sebagai bersih desa, kemudian diberikan wujud syukur. Jadi seperti orang-orang yang bersyukur itu akan mendapat kelimpahan rezeki yang banyak. Itu menjadi keyakinan masyarakat. Sesuai kalau dalam agama itu kan lain syakartum la azidanakum wa in kafartum indang ada tidak sadid. Gitu. Jadi barang siapa itu yang bersyukur akan dilipat gandakan rezekinya. Bagian pertama dari Gua Margotrisno ini, dan ini merupakan di depan kami ini adalah tempat petilasan atau pertapaan ya Pak ya, dari Pangeran Khalid pada masa itu. Upacara adat Baritan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 1800-an yang lampau. Tepatnya sudah turun silsilah keluarga mulai Wareng, Cangga, Buyut, Embah, Putro, Putu. Pelaksanaan upacara ini telah mengalami beberapa perubahan. Baritan sebagai suatu tradisi adat yang merupakan hasil warisan dari leluhur-leluhur terdahulu atau pendahulu dari masyarakat Dusun Wati, Desa Gawang, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Pacitan, yang kesemuanya itu syarat akan kandungan nilai-nilai budi pekerti luhur. Kesepakatane para warga ing kene kahanan kuwi dilaksanakake sarehne oleh wangsit oleh wewengan sangka sing gawe jagat kuwi bubar wewiridan. Mula anane pengorbanan kuwi dijenengke baritan, tegese bar padha wewiritan. Dalam kehidupan orang Jawa, terdapat sebuah kata pranatan kamanungsang, yakni ajaran,
sebuah ajaran yang menegaskan tentang keseimbangan antara jagat gumelar dan jagat alit. Pada prinsipnya, dua elemen atom manusia dan alam semesta akan membentuk suatu gelombang frekuensi jika ada suatu gerak imbang yang bersinergi. Dalam kitab-kitab lontar kuno, banyak disinggung tentang pertiwi atau bumi. Hakikatnya adalah sang pemberi hidup kepada yang berpijak pada bumi, yakni manusia, hewan, dan tumbuhan yang kesemuanya memakan dari hasil bumi ibu pertiwi. Kalau makna filosofi itu lebih cenderung kepada bersedekah ya, lebih pada sedekah bumi atau sesaji ya, dalam bahasa disebut sebagai sesaji. Jadi seluruh kekayaan gitu, seluruh kekayaan di bumi ini harus disisihkan sekian bagiannya. Tradisi baritan dalam Hasanah Ruatan Bumi memang merupakan tradisi lama yang sudah turun-temurun, dikarenakan bumi sendiri merupakan bagian panca mahabuta yang mempunyai gravitasi terhadap manusia dalam bentuk magnet. Hal inilah yang kemudian oleh leluhur-leluhur Jawa tetap dijadikan suatu pedoman bahwa semua makhluk di bumi ini ada suatu keterkaitan terus-menerus dengan apa yang disebut cokro mangglingan, berputar menurut kehendaknya sendiri tanpa ada yang memerintah. Menurut pandangan masyarakat Jawa, ruat tradisi baritan memang patut mendapatkan dukungan dari alam semesta jika semua ubo rampe yang disuguhkan pada alam mengandung hal-hal yang sakral maupun mistis, dikarenakan semuanya adalah semesta sebagai keseimbangan alam dan yang memperolehnya. Dalam Kembul Bujono itu kan semua masyarakat merasakan gitu. Jadi misalkan seperti yang miskin itu tidak pernah memakan daging, pada saat baritan dia bisa merasakan daging. Jadi lebih pada sisi ke suatu ibadah sosial atau suatu tradisi sosial, agar mereka semua dapat merasakan hasil bumi dari desa itu. Dan tanda-tandanya dari sisi ya metafisik ya, atau dari sisi yang lebih fenomenal itu ya. Nah, di situ setiap kali baritan itu pasti turun hujan. Pasti turun hujan. Selesai acara ambengan itu turun hujan. Dan itu lebat, tanpa ada petir. Dalam pelaksanaan tradisi baritan, terlihat seluruh masyarakat saling guyup rukun. Orang Jawa selalu tidak meninggalkan peradaban yang disebut kenduren, yaitu makan bersama dalam pelaksanaan upacara adat yang sudah masuk kategori sakral. Bersyukur itu setelah didungani, didoakan, itu terus makan bersama. Jadi ungkapan syukur. Jadi saling berbagi kasih, ya, istilahnya berbagi. Makan itu kan berbagi, tidak dimakan sendiri. Dan judang itu hasil olahan sendiri, dari hasil bumi, ya, hasil bumi itu. Terus takir itu ya jati, itu ya kita harus tahu makna jati sejati ning. Bapak Sami Bapak Kepala Desa
tersebut berupa tumpeng dengan ubo rampe, panggang ayam, dan urap-urap. Dalam hal ini adalah sebagai bias budaya adat yang banyak mengandung filsafat. Urap-urap diartikan sebagai manusia hidup di dunia harus mempunyai sifat urip, urap, urup, di mana urip adalah hidup, urap itu bermasyarakat, urup memberikan penerangan kepada yang kegelapan. Makanan tumpeng selalu memakai alas daun jati dan semua ubo rampe diletakkan di atas takir pontang atau takir bersegi empat mempunyai filosofi. Daun jati adalah mencari kesejatian diri pribadi. Takir bersegi empat berfilosofi bahwa dunia mempunyai kiblat yang disebut kiblat papat, sedangkan manusia juga mempunyai dulur papat limo pancer. Itu sebagai wujud syukuran, tapi harus dengan ritual wiritan sebelumnya itu, jadi doa kepada Tuhan agar senantiasa dilindungi masyarakat itu dari pagebluk mayangkoro tadi atau bersih desa istilahnya ya, sekaligus untuk memberikan berkah kepada hasil bumi di tahun selanjutnya. Selanjutnya, bubur merah putih melambangkan sangkan paraning dumadi dengan apa yang disebut tes putih soko bopo, tes abang soko biung. Bubur sengkolo artinya biar dijauhkan dari pagebluk mayangkoro. Upacara Gunung Limo adalah merupakan agenda tetap masyarakat Kabupaten Pacitan, khususnya Dusun Wati yang menjadi ikon budaya adat turun-temurun. Jadi budaya yang lokal itu, yang khusus itu tentunya mempunyai mana-mana simbolis atau pesan-pesan moral itu. Sehingga intinya bahwa bagaimana kita hidup itu bisa membangun lingkungan hidup, bisa rendah hati, bisa berbagi kasih, kegotong royongan itu, ya, kegotong royongan itu akan menghasilkan suatu hasil. Jadi etos kerja bersama-sama, kegotong royongan, karena makna di desa atau di sebuah kota yang khusus atau kabupaten kota, tidak di kota besar, itu selalu gotong royong. Jadi bagaimana itu mesti melibatkan campur tangan segala lapisan. Jadi kalau kita lihat ada yang pakai belangkon, kita lihat ada yang cuma pakai udeng, itu walaupun tidak ada kasta, tapi itu dari segala lapisan. Ada kesenian yang mendukung, tidak perlu memanggil kesenian dari luar, tapi kesenian di situ menjadi itu. Jadi makna itu upacara adat kita itu sampai sekarang eksis karena itu menjadi jati diri lingkungan atau komunitas tempat.